semuanya, kalian tahu gak sih, ekonomi bukan hanya sekedar uang, tapi ekonomi adalah tentang membuat suatu pilihan. So, untuk lebih memahami ilmu ekonomi, yuk mari kita bahas. Ilmu ekonomi atau economics adalah ilmu yang pelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Masyarakat di sini bisa diartikan sebagai rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Intinya masyarakat di sini adalah sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, berdasarkan tingkat intensitasnya. Pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk hidup layak. Contohnya, kebutuhan makan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, yang sifatnya hanya melengkapi. Contohnya kursi, tempat tidur, dan karpet. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya mobil mewah, emas, intan berlian. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang melekat pada jasmani seseorang. Contohnya pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Contohnya hiburan, nasihat, dan motivasi. Kemudian, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda penggunaannya. Contohnya obat-obatan bagi orang yang sedang sakit. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhnya untuk masa yang akan datang. Contohnya untuk menabung untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Kemudian berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu ada individu dan kelompok. Individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi di diri orang itu sendiri. Kemudian kelompok adalah kebutuhan yang berhubungan dengan orang banyak. Contohnya jalan raya, rumah sekolah. Adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan sumber daya barang atau jasa yang tersedia, atau suatu kondisi yang menggambarkan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, yang dimana di sini yang bersifat terbatas adalah sumber daya atau barang atau jasa, sedangkan kebutuhan sifatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan. Kelangkaan ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Kedua, keterbatasan sumber daya alam. Ketiga, keterbatasan sumber modal. Yang keempat, keterbatasan skill atau keahlian dalam proses tenaga ahli. Yang kelima, terjadinya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena jika jumlah penduduk yang lahir lebih tinggi dari jumlah kegiatan proses produksi, pola hidup konsumtif atau pola hidup boros dari individu-individu. Kemudian, meningkatnya informasi dan komunikasi. Seperti zaman sekarang, komunikasi dan informasi menggunakan jaringan internet. Kemudian yang keenam adalah kebijakan penguasa yang kurang tepat. Kemudian yang ketujuh, krisis ekonomi. Kedelapan, kerusakan alam oleh manusia. Dan kesembilan adalah bencana alam. Digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam produksi. Yang pertama, pilihan mengonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, dari segi mengonsumsi barang yang dihasilkan dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki tersebut. Untuk
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Dalam produksi, sebuah perusahaan harus mampu membuat pilihan yang tepat terkait barang apa yang akan diproduksi dan apa yang harus digunakan, serta sumber daya ekonomi apa yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Pilihan ini harus diambil oleh produsen agar memperoleh keuntungan secara maksimal dan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Contoh pilihan yang pertama yaitu pilihan bersifat individu, adalah pilihan untuk diri sendiri. Misalnya, pakaian apa yang akan saya pakai hari ini. Yang kedua yaitu pilihan bersifat kolektif, pilihan yang menyangkut kelompok atau orang yang lebih banyak. Misalnya, malam ini saya dan keluarga akan makan malam di rumah atau di restoran, dan di mana ini akan membutuhkan musyawarah untuk tindakan. Pada faktor ini, bila memiliki dua pilihan atau lebih, maka apabila ingin mencapai sebuah kepuasan, harus mengorbankan salah satu dari pilihan tersebut. Misalnya, jika kita memilih ingin pergi liburan dan menabung. Nah, jika kita memilih menabung, maka biaya peluangnya adalah pengalaman dan kesenangan dalam yang didapatkan dari liburan. Cost explicit adalah biaya peluang yang dapat diukur secara jelas dan biasanya melibatkan pengeluaran uang atau sumber daya yang nyata. Kemudian, opportunity cost implicit adalah biaya peluang. Ini lebih terkait dengan potensi keuntungan atau manfaat yang tidak terlihat secara langsung. Contohnya adalah waktu yang dihabiskan oleh seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, yang sebetulnya bisa digunakan untuk aktivitas lain seperti menikmati waktu bersama keluarga. Makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang ruang lingkup kecil yang hanya mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari secara agregat atau secara keseluruhan. Kemudian, ekonomi mikro objeknya adalah konsumen, perusahaan, pekerja, pasar, investor secara individual. Sedangkan ekonomi makro objeknya adalah unit ekonomi dalam sebuah negara secara keseluruhan. Kemudian topik yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah bagaimana unit dalam ekonomi mengelola sumber daya yang terbatas, seperti keuntungan, permintaan, dan penawaran. Kemudian ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, topik yang dibahas misalnya nilai pertumbuhan, produk nasional, suku bunga, pengangguran, dan inflasi. Nah, sekian pembahasan tentang ilmu ekonomi yang mencakup tentang kelangkaan, biaya peluang, dan